Oke, penampilan selanjutnya masih dari dunia broadcasting. Kita panggil Sofi Tamara dan Cynthia Ananda, Muhammad Rozi, Haryadi, Novera Liana, dan Ratu Femi Endah. Boleh langsung naik ke atas panggung dan disesuaikan urutannya ya. Betul Ya, sekali, jadi karena di mempengaruhi penilaian ya. Betul. Karena di tim 8 ini masih berkaitan dengan public speaking. Betul. Ya. Baik Karena itu memang presenter, MC, news anchor, reporter, storytelling atau speech, kami persilakan. Dan kalau bisa vokalnya lebih besar ya, karena itu kurang kedengeran. Ku tebak ini Haryadi ya? Haryadi tak? Rozi. Oh Rozi. Ya, ya. Rozi nanti bakal nge-MC Haryadi ya. tadi. Iya. Haryadi mana Haryadi? Oke, mungkin boleh di absen dulu Fikri. Ini Haryadi ini. Iya. Mohon maaf, itu perempuan. Iya. Boleh di absen dulu lagi. Di absen. Dari Sofi Tamara dan Cynthia. Yang mana? Oh ini nih Haryadi Berdua. nih. Oh iya. Muhammad Rozi. Novera Liana dan Ratu Femi Endah. Oh berarti mana Haryadi nih? Ini Haryadi. Oh ya, wah Haryadi, kau nih Haryadi. Oke, mungkin bisa langsung Iya, kau nih. disesuaikan posisinya Haryadi. Langsung saja Fikri. Baik, yang pertama kita sambut Sofi Tamara dan Cynthia Ananda. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasar Cinde, pasar kalangan. Ke pasar kalangan, beli selendang. Walau cuma salam ucapan, terimalah salam, salam bahagia untuk dulur Palembang. Budak kecil makan lumpia, siso sebelah tinjuk Cek Rea. Perkenalke, nama aku Cynthia, gadis cantik imut, pecah Korea. Tak setuju galau pastilah ya, tak setuju galau, sarang heola untuk kalian, biar setuju galau. Ada lagi, kunjuk lagi pantun, biar kenyang galau ya, biar kenyang galau kunjuk pantun lagi nih. Pergi ke Opi Mall, nyari sepatu. Yang dicari sepatu becap. Kuraso gayung bersambut ini kurang lengkap. Kalau kate rewang bercakap-cakap, betul tidak? Betul. Payolah. Inilah aku panggil rewang bercakap aku. Ini dia, gadis manis, ujinya manis tapi ujiku tidak. Ini dia. Cek, ngapo cek? Pecah tutup itu. Iya cacang, belah cantik dari bawah ternyata pocoknya ada tompel besar pulau. Iya. Hai cek ini. Jual cilok, dak laku-laku. Nah, jual cilok dak laku-laku berhenti yoi. Inilah jimat aku cek. Oh, pantesan banyak 1000 cowok di sini. Caknya terpikat-pikat sama gadis kau ini ya. Payolah, terima pantun aku ya cek. Beli juada sama sekayo. Oh, Dua-duanya dimakan Pak Harno Joyo. Kalau cak itu aku nak nanya. Dedek betompel ini siapa namanya? oh, dah cek ini. Naik angkot, stop di Monpera. Nah, kena kemon pera Sampai pula. situ, beli juada. Inilah aku cek Tamara, gadis manis, siap menghibur Anda. Wow, jadi namanya Cek Tamara. Cek Tamara, yo ini dia Cek Tamara yang dicari-cari wong dari tadi yo. Oh, Cek itu. Jadi Cek Tamara ini bener nian cantik dari bawah, di atasnya betompel pulo. Bela Cek. Jadi kan Cek. Nah, Cek, kita lagi tampil kau. Siapa yang nelpon kau? Coba cek dulu, Cek. Oh, ada nelpon cek, bentar cek. Coba angkat. Siapa, Cek? Angkat dulu, Cek. Halo. Hai, dah. Hai, budak itu dak kate pulsa, jangan-jangan Cek. Coba tengok dulu. Siapa nian? Tahu nak cek. Hai, Cek, mana aku tadi? Kate pulsa pulau, asa terima. Nanam pete di pinggir kali. Petenya lari, tidak tahu diri. Pete baca belari.
Jangan cuma nelpon kalau jangan cuma miss call kalau berani. Jangan cuma miss call. Jangan cuma miss call bae kalau berani. Telepon aku kalau ada nyali. Iyo, Cek Tama rasanya ini ya, ngeladeni cowok itu ya. Oh, Iya, iya. nah, Cek. Jadi gawinya miss call bae. Iya, Cek, nggak tahu. Oh, Cek, dengeri aku Cek, mak ini hari Cek, dengeri aku dulu pantunnya ini ya. Makan pete, pojok roda, Oh, mau coro dapur. rasanya enak, tiada tara. Jangan galak, cowok menggoda. Mak ini hari cowok watak buaya. Astagfirullah, Cek. Nah, dengar, Cek, Tidak ada ya. Cek itu, Cek. Cek ini, Cek. Jalan-jalan ke Pasar Palimo. Jangan beli pempek, jangan lupa becuko. Terus ngapa Cek? Aku ini gadis tidak mudah tertipu dayo. Nyingok cowok dari iman dan akhlaknya. Wih, tepuk tangan dulu. Jadi Cek Tamarani, Dong. nyingok cowok tuh bener lah dari iman dan takwanya. Yaudah, Iya. bener. Jadi Cek, aku nak nanya dulu Cek. Nak nanya. Jadi kita berdua ini, nak ngapu bocah ini Cek? Lah kan nak gayung bersambut. Tadi Nak Tadi kaya panggil- bersambut kita berdua nih? iyo. Wah, Kan uji tadi aku nak manggil gayung nari. bersambut. Jadi sama no kita nih, Pak, yuk mulailah. Yo, kau yang gayung kayak aku sambut. Ayolah, kalau Cek itu kau dulu Cek mana? Baru aku. Yo, kau dulu, Cek. Oh, payola kalau Cek itu aku dulu ya. Dengeri mangkonyo, pasang kuping, pasang telingo, pasang kaki, pasang tangan. Dengeri ya. Baik, kami Dengeri. ucapkan terima kasih. Terima kasih. Ayo. Buah nanas, Buah bengkoang. buah jambu, Buah kedondong. ngerujak dong. Aku Cek Sin. Aku Cek Tam. Kami berdua tuh undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan peserta selanjutnya. Kusangku nyol rujak tadi. Sebutinyo kalau buah ya. Dan peserta selanjutnya silakan Muhammad Romzi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Baik, senang sekali saya hari ini bisa menemani teman-teman semua. Namun sebelum kita memasuki acara, saya ingin tes dulu mana suaranya nih, teman-teman yang sudah hadir di sini. Untuk yang di pojok sana, yang jomblo di pojok sana, mana suaranya? Ada sekitar 50 orang ya. Oke, yang sebelah sini yang sering kena PHP, mana suaranya? Kesian sekali ya. Oke, baik teman-teman semua. Terima kasih yang sudah hadir pada acara hari ini dan terima kasih juga kita ucapkan kepada sponsor yang telah mensupport acara kita pada hari ini dalam acara yang sungguh luar biasa, yakni acara audisi presenter PAL TV 2019, di mana kita akan menyaksikan bakat-bakat terbaik yang akan berkompetisi di acara kita pada siang hari ini. Nah, namun sebelumnya teman-teman sekalian, izinkanlah saya memperkenalkan diri. Saya Muhammad Rozi, saya adalah MC kece di abad ini. Dan juga saya bisa nge-MC nih di acara yang luar biasa, di acara audisi presenter PAL TV yang sangat luar biasa. Oke, nah kita akan memasuki acara tentang pencarian bakat. Kita langsung saja ke peserta yang pertama, yaitu adalah bakat stand up comedy. Kita panggil dengan nama Cek Fikri. Ya silakan kepada Cek Fikri untuk menampilkan bakatnya. Oke, baik, luar biasa. Gimana dari penampilan Cek Fikri? Tepuk tangan untuk kita semua. Luar biasa. Jadi luar biasa sekali ya, seru sekali hari ini acaranya, luar biasa. Kita banyak sekali melihat bakat-bakat terpendam dari kaula muda di Kota Palembang. Nah, untuk itu karena waktu kita sudah tidak banyak lagi, kita akhiri saja acara kita pada siang hari ini. Saya Muhammad Rozi dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Dan- Romzi. Dan selanjutnya Ini yang dari tadi ngangkat Pulau Kemarau, kita sambut Haryadi. Perkenalkan, nama saya Haryadi. Di sini saya memegang ini dapat dikatakan miniatur dari Pulau Kemarau. Nah, di sini saya akan menjelaskan kepada seluruh para pengunjung OP Mall di sini untuk mengetahui
destinasi ataupun pariwisata yang ada di Kota Palembang. Nah, jadi di sini ada pagoda ataupun Pulau Komaro. Pulau Komaro ini merupakan salah satu destinasi atau pariwisata yang ada di Kota Palembang yang berlokasi di ini berada di dua industri sebenarnya, di industri di tengah-tengah dari PT Pusri dan juga di Pertamina Pelaju. Nah, dari Pulau Komaro ini terdapat legenda ataupun cerita dari masyarakat tentang dua orang dari kerajaan. Yang pertama itu adalah kerajaan dari Cenas yang bernama Tanbunan, dan kedua itu ya adalah kerajaan dari Sriwijaya yang bernama Siti Fatimah. Nah, dari kedua itu tadi bertemulah untuk menjalin kasih. Nah, jadi singkat cerita saja, dari sang pangeran dari Cina itu mengajak putri dari Siti Fatimah itu untuk berlayar ke negeri Cina. Nah, jadi setelah pulang dari Cina, para pangeran untuk mengajak si Siti Fatimah untuk menikah, dan juga para dari kerajaan Sriwijaya meminta 7 guci emas. Nah, dari 7 guci emas itu terdapat isinya itu adalah sawi-sawi ataupun kalau di dalam bahasa itu adalah taluk ya, bahasa Palembang itu terasi. Nah, jadi dengan marahnya sang tabunan atau kerajaan dari Cina tadi melemparkan guci tersebut ke Sungai Musi. Jadi setelah guci yang terakhir itu ternyata isinya itu adalah berlian ataupun emas dan barang-barang berharga yang lainnya. Nah, jadi untuk yang terakhir itu adalah para raja tadi dari Tambunan itu lalu terjun untuk mengambil guci-guci yang berisi emas tersebut. Ternyata tidak keluar dari air lagi gitu atau tenggelam. Nah, dengan rasa khawatir sang Siti Fatimah tadi terjun juga untuk menolong sang pangeran tadi, dan akhirnya kedua tersebut tidak keluar lagi dari air. Dan menurut mitos atau legenda dari masyarakat itu adalah tempat keramat dan dinamakan sebagai Pulau Komaro. Dan Pulau Komaro ini pada tahun 2006 dibangun pagoda dengan 9 lantai ya, atau lantai, dan juga sebelumnya itu ada kuburan atau makam dari sang pangeran dan putri. Oke, singkat cerita dari Pulau Komaro itu, kita dari pemuda-pemudi Sumatera Selatan khususnya di Palembang harus memaknai atau menghargai lagi destinasi yang ada di Kota Palembang dan tunjukkan kepada masyarakat Kota Palembang maupun mancanegara bahwa Palembang bisa, Palembang bisa untuk destinasi Indonesia. Terima kasih. Saya Haryadi. Baik, Luar terima biasa kasih. sekali, terima kasih. Selanjutnya kita undang Novera Liana. Good afternoon, the honorable judges, ladies and gentlemen. In this happy occasion, I want to deliver a speech about education. As we know, education plays an important role for the progress of a nation. If education of the people is left behind, then the population will experience difficulties in adapting and passing pleasure from the outside world. Therefore, it is not surprising that the government holds many programs to support the progress of education in Indonesia. One of which is by allocating large amount of fund. So, the dropout rate can be reduced and more students can get the right to education. Actually, education can only be obtained at school. Even outside of school, we can use technology to access education. Take advantage of an online platform that can be accessed for free to get free knowledge from various parts of the world. And so that we can compete with the people out there. And choose, we must learn to be able to catch up, especially if we have not yet had the opportunity to distribute education. I'm Novera Liana for the better education. Thank you. Baik, itulah penampilan dari Novera Liana. Dan peserta terakhir di grup 8. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Ratu Femi Enda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. The Honorable the judges and the Excellency all of the audiences. Hello, my name is Ratu Femi Enda Pratiwi and I am a psychology student of University of Sriwijaya. Ladies and gentlemen, we all know Indonesia is a really beautiful country.
Indonesia have so many natural and cultural wealth. Actually, there are more than 100 culture in Indonesia. Wow, it's so many. But unfortunately, the young generation of Indonesia is living in globalization era. They don't care, they don't have any interest with their own culture. They believe they believe in this globalization era, we can access any information, and we can talk to anybody in this world without limitation. And because of this globalization era too, the young generation don't care about our culture. They only have interest to the Western style. They like breakdance, they like hip hop, they like R&B. They don't even learn about the traditional songs and the traditional dance of our country. And the young generation even prefer to use English or Korean and the other foreign language in social media because they think Indonesian language is old-fashioned. Ladies and gentlemen, even our teenagers use internet and social media such as YouTube, Instagram, or Twitter to see the other country culture. They don't have any interest with Yasaman song or Tanggai dance. They don't even want to learn about it. I'm standing here to tell to you all how the culture awareness is important. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk kelima peserta. Baik, terima kasih 3, 2, 3, untuk 4, peserta. 6 peserta dari kelompok 8. Silakan langsung berkoordinasi dengan panitia yang ada di sebelah kanan. Selanjutnya kita juga masih menyaksikan penampilan di bidang broadcasting. Benar. Ada siapa Fikri orang-orangnya? Tapi sebelum kita lanjutkan ini diberitahukan kepada seluruh peserta yang belum nampil bahwa waktu tampil itu hanya 3 menit. Betul. Ya. Jadi silakan di trimming lagi kalau mau pidato, speech dan lain-lain silakan dipangkas karena sayang waktunya kayak belum sampai 3 menit. Tampilkan langsung yang terbaik. Bener, ya. iya. Ya.